Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 26, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha bighairi hisab. Katakanlah wahai Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkau lah segala kebaikan, sungguh Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam, dan Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup, dan Engkau berikan rizki kepada siapa yang Engkau kehendaki tanpa batas. Di antara asbab nuzul daripada surah Al-Imran ayat 26 ini ada dua asbab nuzul yang disebutkan dalam tafsir. Asbab nuzul yang pertama adalah ketika Nabi SAW membebaskan kota Mekah, atau dalam bahasa sejarah disebut Fathu Makkah. Maka Nabi SAW ketika itu diperlihatkan bahawa dua negara adidaya, Romawi dan juga Persia, yang ketika itu menguasai dunia, akan jatuh ke tangan kaum muslimin. Ketika mendengar hal ini, orang-orang Yahudi mentertawakan. Mana mungkin seorang Muhammad yang hanya berkuasa Madinah dan Mekah mampu mengalahkan negara adidaya, negara besar sekelas Persia dan Romawi. Maka mereka pun mengolok-olok Nabi SAW, mustahil. Maka ketika itu turun ayat ini, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakan wahai Muhammad kepada mereka orang-orang Yahudi itu, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapa yang Kau kehendaki, sebagaimana Kau cabut kekuasaan itu kepada siapa yang Kau kehendaki. Kau hinakan, Kau muliakan kepada siapa yang Kau kehendaki, karena kebaikan hanya di tangan Allah. Dan Engkau hai Rabb ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu maha mampu. Turun ayat ini bahwa sebesar apapun kekuasaan Persia dan Romawi, ujung-ujungnya tumbang kan. Betul apa yang dikatakan Rasul, dua negara adidaya itu tumbang. Bahkan yang sangat miris adalah negara Persia. Ketika Nabi SAW menyurati kepada Raja Persia, Kaisar, tiba-tiba kemudian Kisra merobek surat Nabi SAW. Apa kata Rasul? Sebagaimana dia sudah merobek surat dakwahku, maka semoga Allah merobek kekuasaannya. Sejak itulah maka Persia hilang dari peta. Sampai hari ini tidak ada Persia lagi yang ada. Beda dengan Romawi. Kalau Romawi itu tidak merobek kekuasaan surat Rasul, makanya masih ada sampai sekarang. Tetapi Persia sama sekali Allah Subhanahu wa taala tumbangkan, la Kisra ila yaumil qiyamah. Tidak ada Kisra sampai kiamat dibangkitkan. Bahkan yang lebih lucu adalah ketika Raja Kisra ini menyurati Rasul, kemudian memerintahkan salah satu bawahannya yang ada di Yaman, karena ketika itu Yaman dikuasai oleh Persia. Lah kemudian dari Yaman diutus 3 orang untuk mengantar surat itu, surat balasan yang intinya adalah untuk membunuh Nabi. Maka Nabi SAW ketika membaca surat balasan itu tertawa.
Kemudian ketika itu turun wahyu kepada Rasul dan mengatakan kepada 3 orang delegasi dari Yaman ini, malam ini Tuhanku akan membunuh Tuhanmu. Karena mereka menganggap Kisra ini Tuhan. Orang-orang Persia ini mereka menganggap Kisra ini Tuhan. Maka Rasul mengatakan, malam ini Tuhanku akan membunuh Tuhanmu. Subhanallah. Rupanya apa yang dikatakan Rasul benar. Terjadi perebutan kekuasaan di Kisra di Persia. Akhirnya rajanya dibunuh. Kemudian selang beberapa tahun setelahnya, yang berkuasa seorang wanita, keturunan dari Raja Kisra ini. Ketika Nabi SAW mendengar bahwa yang berkuasa adalah seorang wanita, maka Rasul mengatakan, tidak akan beruntung sebuah kerajaan kalau dipimpin oleh seorang wanita. La yuflihu qaumun walau amrahum imra'atan. Tidak akan sukses sebuah kaum kalau dipimpin seorang wanita. Maka setelah Rasulullah SAW bersabda seperti itu, akhirnya kemudian rebutan kekuasaan sampai hancur Kisra, dan sampai hari ini tidak ada Kisra di permukaan bumi. Dari sini menunjukkan apa? Allah akan meletakkan kekuasaan sesuai dengan yang dikehendaki, mencabut pun sesuai dengan kehendaknya. Begitu juga Romawi tumbang. Bahkan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, Romawi juga takluk di tangan kaum muslimin. Dan ini membuktikan bahwa kekuasaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ini satu asbab nuzul. Asbab nuzul yang kedua, karena konteks ayat ini sudah saya ulang-ulang bahwa surah Al-Imran ini dari ayat 1 sampai ayat 80 atau 83 itu bicara soal dialog Rasul dengan Nasrani Najran. Jadi ayat 26 sampai 27 ini ingin membatalkan atau menggugurkan ketuhanan Isa. Bahwa Isa itu bukan Tuhan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha bighairi hisab." Seolah-olah ayat ini mengatakan bahwa Isa bukan Tuhan, Isa bukan anak Tuhan, Isa bukan satu di antara 3 Tuhan, karena tidak ada sifat-sifat ketuhanan. Maksudnya apa? Di sini Allah mengatakan Allah lah yang memberikan kekuasaan sesuai dengan kehendaknya. Allah juga mencabut kekuasaan sesuai dengan yang dikehendakinya. Apakah Isa sanggup melakukan seperti ini? Tidak. Buktinya dia tidak bisa melawan orang-orang Romawi di zamannya. Ketika dikepung markas atau rumahnya, dia diangkat ke langit. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala memuliakan sesuai dengan kehendaknya dan menghinakan juga sesuai dengan kehendaknya. Apakah Isa bisa melakukannya? Tidak bisa. Lebih-lebih Allah mengatakan biyadikal khair, di tangannya kebaikan. Isa tidak punya kebaikan. Semua kebaikan itu di tangan Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Kemudian Allah mengatakan tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail. Allah masukkan malam ke siang, siang ke malam. Isa bisa melakukannya? Tidak bisa. Yang memutarkan siang dan malam itu Allah. Isa tidak bisa memutarkan ada siang ada malam. Termasuk wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy, mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dari yang hidup dari yang mati. Tidak bisa kecuali Allah. Yang menghidupkan, yang mematikan Allah. Isa tidak bisa menghidupkan dan mematikan. Wa tarzuqu man tasha bighairi hisab, dan Isa pun tidak bisa memberikan rizki. Ia pun diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini membatalkan ketuhanan Isa bin Maryam. Nah, ini juga diantara asbab yang kedua adalah ayat ini karena dialog konteksnya Rasul dengan orang-orang Nasrani Najran, seolah-olah Allah turunkan 26 sampai 27 ini hendak membatalkan bahwa Isa bukan Tuhan. Ini diantara 2 asbab nuzul surah Al-Imran ayat 26 dan 27. Satu hari di zaman Rasul, Nabi SAW berpapasan dengan seorang sahabat, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Mu'adz ini murung, seolah-olah banyak masalah. Maka Nabi SAW bertanya, riwayat ini dihasankan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Jadi Mu'adz ini ditanya Nabi, ada apa? Kenapa kau murung hari ini wahai Mu'adz?
Kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, duyunun wa humumun ya Rasulullah. Banyak kali hutang yang menumpuk padaku dan kebingungan yang menimpaku wahai Rasul. Jadi Mu'adz ini sedang kelilit hutang dan banyak masalah. Maka Nabi SAW mengatakan, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Mu'adz, perbanyaklah berdoa dengan doa ini, Allahumma malikal mulki, ya Allah pemilik kekuasaan, malikal mulki tutil mulka, kau berikan kekuasaan kepada orang yang kau kehendaki, kau cabut juga kepada orang yang kau kehendaki, kau muliakan kepada orang yang kau kehendaki, kau hinakan kepada orang yang kau kehendaki. Di tangannya kebaikan, mintalah kebaikan kepada Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Maka Mu'adz terus membaca doa ini, Allahumma malikal mulki tutil mulka man tasha. Akhirnya kata Mu'adz bin Jabal, setelah aku langgengkan doa ini, maka Allah lunasi hutang-hutangku dan Allah hilangkan kebingunganku. Hadis ini hasan, dihasankan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Artinya ini bisa jadikan doa untuk apa? Untuk menghilangkan setiap masalah, untuk menghilangkan setiap hutang-hutang yang kita miliki. Maka perbanyak doa ini. Di sini kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, ketika memberikan catatan ayat ini, apa kata Syekh Shalih Fauzan? Syekh Shalih Fauzan mengatakan, orang yang mampu merenungkan ayat ini, Qulillahumma malikal mulki ila akhiril ayat, siapapun yang bisa merenungkan ayat ini, maka orang itu tidak mungkin sombong. Sehebat apapun kekuasaan manusia, tidak mungkin sombong, karena kekuasaan itu Allah yang kasih, sebagaimana Allah juga cabut kekuasaan itu sesuai dengan kehendaknya. Ketika dia mulia, dia tidak akan sombong dengan kemuliaannya, karena Allah yang memberikan kemuliaan itu. Sebagaimana ketika dia hina, dia tidak mungkin terhina, karena kehinaan itu adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Allah hinakan siapapun yang dikehendakinya. Maka siapapun yang paham dengan ayat ini, pasti orang itu akan tawadhu, tidak mungkin sombong. Anda punya kekayaan, tidak mungkin sombong. Toh kekayaan itu datang dari Allah. Allah berhak memberikan kepada siapapun yang dikehendakinya, dan berhak mencabut kepada siapapun dikehendakinya. Karena kekuasaan, jabatan, pangkat Allah berikan kepada orang yang Allah cintai dan kepada orang yang Allah tidak cintai. Lalu apa kebanggaan kekuasaan itu? Allah berikan kepada Sulaiman kekuasaan, Allah juga berikan kepada Namrud kekuasaan. Allah berikan kepada Nabi Daud kekuasaan, Allah juga berikan kepada Fir'aun kekuasaan. Kekuasaan itu Allah berikan kepada orang yang Allah cintai dan kepada orang yang Allah benci. Allah berikan dua-duanya, karena kemuliaan bukan dari kekuasaan, ataupun kemuliaan bukan karena manusia memuliakannya, tetapi Allah katakan wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Siapapun yang Allah muliakan, maka tidak ada yang menghinakan dia, dan siapapun yang Allah hinakan, maka tidak ada yang mampu memuliakan dia. Man rafa'ahullahu, siapapun yang Allah angkat, maka tidak ada yang bisa merendahkannya. Kemudian Allah mengatakan, biyadikal khair, di tanganmu ya Rabb kebaikan. Setiap kebaikan itu milik Allah, maka mintalah setiap kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah atas segala sesuatu maha mampu. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail. Allah masukkan malam ke siang, sebagaimana siang Allah masukkan ke malam. Dari sini juga menunjukkan bahwa penciptaan siang dan malam itu didahulukan dengan penciptaan malam baru siang. Jadi malam itu lebih dulu diciptakan, baru kemudian Allah ciptakan siang. Kemudian Allah mengatakan wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy. Allah keluarkan dari yang hidup, Allah keluarkan yang hidup dari yang mati. Ada maknanya, maksudnya di tangan Allah lah kehidupan dan kematian. Ada juga yang mentafsirkan bahwa terkadang ada orang tua ini, dia sangat kufur kepada Allah, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan di antara anak-anaknya justru menjadi anak-anak yang saleh.
Saya contohkan Abu Jahal. Siapa yang tidak kenal Abu Jahal? Abu Jahal adalah Fir'aunnya umat ini. Tapi terlahir dari Abu Jahal seorang sahabat namanya Ikrimah bin Abi Jahlin. Ikrimah menjadi pejuang Islam. Menunjukkan apa? Allah keluarkan yang hidup dari yang mati. Ada juga mentafsirkan seperti itu. Atau saya contohkan Al-Walid ibn Mughirah. Al-Walid ibn Mughirah punya anak Al-Khalid ibn Walid. Al-Walid musuh Nabi, tetapi anaknya Khalid ibn Walid menjadi pejuang Islam. Menunjukkan bahwa Allah terkadang mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Jadi terkadang Allah Subhanahu wa taala berkuasa, siapapun bisa menjadi baik walaupun orang tuanya tidak baik. Tetapi umumnya ya tentu yang namanya buah kan tidak jauh dari pohonnya. Tapi kaidah seperti ini kan bukan kaidah mutlak. Buktinya banyak para sahabat yang bapaknya kufur, anaknya pejuang-pejuang Islam. Tetapi sebaliknya, tukhrijul mayyita minal hayy. Terkadang bapaknya subhanallah saleh, ibunya salehah, anaknya pula bejat, keluar yang mati dari yang hidup. Ya. Kemudian Allah mengatakan wa tarzuqu man tasya bighairi hisab, dan Allah memberikan rizki kepada yang dikehendaki Allah tanpa batas. Rizki itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.